Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan mereview cara memperbanyak bunga white buttercup. Tapi sebelum ke cara memperbanyaknya, kita akan sedikit mendeskripsikan apa itu bunga white buttercup. Bunga white buttercup atau sering disebut bunga pukul 8 memiliki nama ilmiah Ranunculus sp. Bisa dilihat, bunga ini cukup indah, rindang, dan mempesona. Bunga white buttercup membutuhkan sinar matahari sepanjang hari dan tumbuh secara berkelompok ya teman-teman. Batang bunga white buttercup berwarna coklat bagi yang sudah tua dan berwarna hijau bagi yang masih muda. Bisa dibedakan ya antara yang muda dan tua. Ini dia bunga cantik berwarna putih dan semburat kuning cerah dan hitam pada pangkal kelopak bunganya. Di belakang bunga ada bakal bunga dan daun yang lancip, kecil, banyak, dan batang yang masih muda. Nah, ini dia penampakan bunga white buttercup yang sudah menutup. Kenapa disebut bunga pukul 8? Karena bunga ini hanya mekar beberapa jam saja. Mekar dari pukul 8 sampai sekitar setengah 12. Itu yang saya perhatikan ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke cara memperbanyaknya. Di sini kita menggunakan cara di-stek ya teman-teman. Untuk menyeteknya bisa menggunakan gunting, pisau, atau alat apa saja yang penting tajam. Dan jangan lupa memilih batang yang sudah tua, yaitu yang berwarna coklat. Setelah kita ambil batang yang sudah dipilih, kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Dalam yang kita ambil tadi itu bisa menjadi banyak ya teman-teman. Kita langsung rapihkan, dipotong. Iya, kita potong. Untuk memotongnya itu dikira-kira saja atau bisa menggunakan tangan kita dijengkal ya teman-teman. Sejengkal lah, nggak dijengkal juga nggak apa-apa. Daunnya itu bisa dibuang atau bisa disisakan supaya tumbuh tunas barunya itu cepat. Masih ada, kita potong-potong lagi. Tanaman seperti ini yang kita ketahui ada dua jenis, yaitu Turnera subulata dan Turnera ulmifolia. Keduanya sering disebut bunga pukul 8 ya teman-teman. Turnera ulmifolia mempunyai daun lebih besar dari Turnera subulata dan bunganya berwarna kuning. Manfaat kedua tanaman ini yaitu sebagai tanaman hias, tanaman obat, dan tanaman pengendali hama. Biasanya tanaman ini ditanam di perkebunan kelapa sawit sebagai pengendali hama karena memiliki nektar atau sari bunga yang cukup banyak sebagai sumber makanan bagi serangga parasitoid yang merupakan musuh alami bagi hama tanaman. Tanaman ini juga bagus ditanam oleh petani lebah untuk sumber makanan lebah. Ini dia media yang sudah kita sediakan alat-alatnya. Yang pertama itu ada label yang sudah ditulis nama white buttercup dan tanggal tanamnya. Yang kedua yaitu batang yang sudah dipisahkan menjadi 3 polybag. Atur saja oleh teman-teman ya. Yang ketiga yaitu media tanam, kita menggunakan tanah dan sekam padi. Nah,
Setelah siap semuanya, kita langsung saja ke menanamnya ya teman-teman. Kita langsung masukkan saja ke polybag. Oke. Tinggal dimasukkan. Di sini kita tidak menggunakan alat untuk melubanginya ya, karena batangnya yang cukup keras dan cukup mudah. Jadi kita langsung masukkan saja ke polybagnya. Nah, kita tanamnya secara mengeliling, pokoknya mengeliling dan deket-deket supaya nanti tuh pas tumbuhnya itu cepet. Dan kalau mau dipindahkan ke tempat yang lain, kita tinggal menyobek polybagnya dan langsung memindahkannya. Setelah selesai penanaman di polybag, boleh disimpan di tempat teduh atau di tempat yang terkena sinar matahari, karena tanaman ini termasuk tanaman yang cukup kuat. Bila di tempat teduh, cukup menyiramnya 2 kali sehari. Bila disimpan di tempat terkena sinar matahari langsung, jaga kelembapan tanahnya. Siram 1 kali sehari. Cukup mudah kan teman-teman? Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe ya. Mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan nama dan informasi yang disampaikan. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.